nanti akan saya sampaikan PowerPoint-nya. Tetapi saya ingin membuat prolog terkait dengan pertemuan pertama sampai ke-6 kalau nggak salah, ke-5, tentang bagaimana pentingnya model berpikir kritis sistematis itu sebagai cara berpikir dari semua orang yang belajar ilmu pengetahuan, apalagi termasuk ilmu politik gitu. Ilmu politik kalau tidak bersifat kritis, wah bahaya sekali politik itu kalau tidak bersifat kritis. Nah, Socrates itu pernah datang di Yunani kuno mencoba membongkar struktur pemikiran yang sudah didominasi oleh mitologi-mitologi tentang segala kejadian-kejadian selalu berakhir dengan mitos, selalu berakhir dengan legenda-legenda. Maka Socrates datang, dia nggak percaya dengan semua proses berpikir itu. Dia tanya kepada semua orang terkait dengan apa itu kejadian hujan, apa itu keadilan, apa itu kebijaksanaan. Dia tanya pada semua orang yang merasa bahwa dia tahu tentang segala sesuatu. Nah, Socrates datang bertanya satu persatu. Nah, jawaban orang atas pertanyaan Socrates tadi menjadi maaf tiba-tiba terputus. Nah, Socrates datang mencoba mempertanyakan semua pemahaman orang tentang segala sesuatu yang berakhir dengan mitos. Socrates nggak percaya dengan mitos-mitos itu, karena mitos hanya boleh dipercaya sebagai sebuah pedoman kehidupan, tapi nggak bisa dipercaya sebagai sebuah kebenaran keilmuan, ya kan? Tahu kan yang disebut mitos itu apa, teman-teman sekalian? Halo, Tahu, Pak. apa itu mitos? Kayak cerita rakyat gitulah Pak, Ya, mitos. folklore, salah satunya folklore, cerita rakyat, legenda-legenda. Mitos adalah menjelaskan kejadian-kejadian selalu berakhir dengan kisah, selalu berakhir dengan legenda-legenda. Nah, selama ini kan itu cukup dominan di beberapa negara bangsa, ya kan? Yunani kuno sebagai negara yang sangat kaya atas mitologis. Masyarakat Nusantara di Indonesia juga kaya akan mitologi-mitologi. Karena mitologi-mitologi itu saat itu mungkin menjadi tahap awal dari proses berpikir umat manusia ketika dia belum sampai berpikir rasional logis untuk menjelaskan kejadian-kejadian dengan lebih modern, mereka menceritakan dengan sebuah kisah-kisah, tapi mereka cara menceritakan dengan kisah pun sangat logis, ya kan? Kebenaran ceritanya tidak bersifat faktual, tapi bagaimana mereka bercerita tentang kejadian-kejadian itu sifatnya logis, runtut, alurnya runtut, tokoh penokohannya juga runtut, maka Yunani kuno itu dianggap sebagai sentrum dari peradaban awal dari proses berpikir umat manusia itu. Jangan dikira mitos tidak penting, mitos juga cara penceritaan juga luar biasa sangat logis dan sistematis. Teman-teman bisa lihat mitos-mitos Elea, mitos-mitos Koda Troya, mitos-mitos Dewa Zeus, mitos Hercules dan sebagainya, itu kan cara penceritaannya logis. Artinya meskipun mitos tidak boleh dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Kenapa mitos tidak boleh dipercaya sebagai sebuah kebenaran? Karena mitos tidak bisa diverifikasi. Ya kan? Ada yang bisa menguji dan mencari kebenaran mitologi? Ada nggak? Kan nggak ada. Di Sumatera Barat ada legenda Malin Kundang. Ada seorang anak yang dikutuk oleh ibunya jadi batu. Nah, mitos itu berfungsi sebagai sebuah pedoman kehidupan, bagaimana cerita rakyat menjadi salah satu cara untuk mengajarkan anak supaya tidak durhaka pada orang tuanya. Tetapi, apakah legenda Sangkuriang itu nyata? Kan nggak bisa kemudian dijelaskan bahwa ternyata kemudian teknik geologi yang selalu berhubungan dengan persoalan batu, bumi, ilmu bumi dan sebagainya, dia cari bongkar semua batu di Sumatera Barat untuk mencari seorang anak yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Ketemu nggak kira-kira? Malin Kundang ketemu nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Kalau dibongkar yang ketemu apa? Batu akik. Ya kan? Bukan Malin Kundang. Legenda Tangkuban Perahu. Sangkuriang yang marah karena dia menikahi seorang perempuan dan ternyata perempuan itu adalah ibunya. Ya kan? Ketika dia mau bersetubuh dengan ibunya nggak mau karena dia tahu ini anaknya. Sangkuriang marah, maka dengan kemarahan yang luar biasa karena dia sakti, dia nendang perahu itu balik, akhirnya jadi legenda Tangkuban Perahu. Kalau kalian datang ke Jawa Barat, ada gunung namanya Tangkuban Perahu,
Yang katanya legendanya terjadi karena Sang Kuryang yang marah, yang nendang perahu jadi balik, jadi Tangkuban Perahu. Nah, apakah sebagai mitos, sebagai pedoman kehidupan mungkin benar, tetapi sebagai sebuah fakta realitas, maka legenda Tangkuban Perahu tidak bisa dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Nah, Sokrates datang membongkar cara berpikir itu, ya kan? Cara berpikir. Para filsuf datang membongkar struktur berpikir yang percaya dengan mitos-mitos. Nah, di zaman modern ini banyak juga ternyata orang yang terjebak pada mitos-mitos, tetapi dengan gaya lebih modern. Misalnya kalau kalian lihat di media sosial ada hoax misalnya, ada informasi bohong. Tapi karena informasi bohong itu terus-menerus diproduksi oleh media sosial, maka informasi bohong itu suatu saat bisa nggak menjadi sebuah kebenaran? Dianggap menjadi sebuah kebenaran. Bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Sesuatu yang salah, tapi diproduksi terus-menerus, maka masyarakat akan menganggap sebagai sebuah kebenaran. Benar, bisa nggak terjadi seperti itu? Halo? Bisa mungkin, Pak. Ya Bisa, kita, Pak. iya, karena sama seperti mitos-mitos itu. Sesuatu yang sebenarnya tidak punya informasi yang dipertanggungjawabkan, tetapi masyarakat meyakini itu sebagai sebuah kebenaran, maka orang menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Begitu juga dengan era sekarang. Era yang disebut era oleh para ahli komunikasi disebut sebagai era post-truth, era pasca kebenaran. Ketika informasi hoax begitu luar biasa masuk dalam ruang kognisi kita, dan semua meyakini itu sebagai sebuah kebenaran, ternyata itu adalah sebuah kepalsuan, tapi sudah terlanjur dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau kita tidak bersifat kritis, kalau masyarakat tidak punya kemampuan berpikir kritis, maka mudah sekali menyerap informasi-informasi bohong, apalagi dalam konstelasi politik kemarin 2014-2019 itu mengerikan sekali. Informasi hoax yang masuk dalam ruang-ruang media sosial kita itu. Indonesia itu kan 2014-2019 mengalami 2 tsunami peradaban. 1 tsunami karena bencana alam, 2 tsunami karena informasi bohong gitu dan kebencian gitu. Dalam konstelasi politik kita itu, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan kadrun, cebong, narasi-narasi negatif tentang politik itu kan mengerikan kemarin itu loh. Dan akhirnya semua saling berlomba-lomba untuk menyebarkan informasi hoax itu. Nah, itu berbahaya sekali kalau kemudian kita tidak punya kemampuan berpikir kritis di sana. Ya kan? Makanya kenapa filsafat menjadi penting supaya dia meragukan dulu informasi itu supaya suatu saat nanti kita punya kepastian atas informasi itu sebagai sebuah kebenaran. Kritis bukan tidak percaya pada kebenaran, tapi menunda sementara waktu. Menunda sementara waktu sampai akhirnya kemudian kita paham tentang apa yang harus kita akui sebagai sebuah kebenaran. Kalau tidak bersifat kritis, maka khawatirnya ada banyak informasi-informasi yang salah, pengetahuan-pengetahuan yang salah, tapi diterima begitu saja sehingga semua orang menganggap sebagai sebuah kebenaran. Maka pelajaran filsafat menjadi penting di sini, teman-teman sekalian, apalagi belajar ilmu politik. Teman-teman harus percaya, harus yakin bahwa struktur kognisi kita di dalam otak kita yang mengerti tentang segala sesuatu itu nggak ada yang otentik, nggak ada yang baru. Julia Kristeva, seorang filosof di abad modern, dia mengatakan begini, pikiran manusia itu kalau dibuka isinya cuma mozaik kutipan. Paham yang disebut dengan mozaik kutipan? Halo? Paham nggak? Pikiran kita itu isinya cuma footnote, 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 footnote. Catatan kaki, catatan kaki, catatan kaki, catatan kaki. Kita paham demokrasi itu apa karena banyak orang memberitahu kita tentang demokrasi itu apa. Karena kita baca buku tentang demokrasi itu apa. Kita tahu filsafat politik, kita tahu Karl Marx karena semua orang memberitahu Karl Marx itu siapa. Kita tahu agama itu apa karena semua orang memberitahu agama itu apa. Tidak ada yang otentik. Sehingga kalau dibongkar, pikiran kita isinya cuma footnote, 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 footnote. Ya kan? Kutipan, kutipan, kutipan. Kalau Bourdieu, kalau Derrida menyebut sebagai trace, jejak. Pikiran kita itu ada jejaknya. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau kita tidak bersifat kritis, pernah nggak teman-teman sekalian menguji kembali jejak yang pernah kita dapatkan? Pernah nggak teman-teman sekalian menguji kembali catatan kaki yang pernah
masuk dalam pikiran kita. Jangan-jangan catatan kaki itu salah. Jangan-jangan jejak itu adalah jejak yang sesat. Pernah nggak kira-kira melakukan evaluasi itu kira-kira? Ayo, saya tanya. Ayo, pernah nggak Belum. kalian melakukan proses itu? Mas Alif? Belum, Pak. Iya kan, akhirnya karena belum akan menganggap bahwa semua informasi yang masuk dalam pikiran kita itu selalu dianggap sebagai apa? Benar ya, Pak. Sebagai kebenaran. Padahal ketika filsafat kritis masuk, berpikir kritis masuk, ternyata menguji kembali pikiran-pikiran itu, ternyata bisa jadi apa yang selama ini kita anggap sebagai sebuah kebenaran, ternyata bisa ditinjau ulang kebenarannya. Karena mozaik kutipannya berbeda. Kan begitu. Kita punya pemahaman negatif tentang Karl Marx. Teman-teman pernah baca Karl Marx nggak? Politik kalau nggak baca Karl Marx, itu ya kiamat kecil bagi dunia politik itu. Ilmu politik itu. Saya sepakat dengan kata-katanya Sahrir itu. Anak muda yang tidak pernah baca Karl Marx adalah anak muda yang tidak punya otak, tapi orang tua yang masih suka baca Karl Marx adalah orang tua yang tidak punya hati. Nah, kira-kira quote seperti itu maksudnya apa? Anak muda kok nggak suka baca Karl Marx, nggak idealis jadinya itu, nggak progresif jadinya itu loh. Tapi kalau orang tua masih suka baca Karl Marx, dia nggak tahu diri. Kayak saya itu waktu mudanya nulis buku epistemologi kiri, buku tentang Karl Marx itu. Ketika tua, ya saya harus selesai prosesnya itu. Makanya kan satu-satunya kekayaan bagi anak muda ya idealisme itu. Jangan kamu gadekan, jangan kamu jual idealisme itu. Tapi kalau orang tua sudah bicara tentang realitas sosial, tidak lagi bicara tentang soal idealitas sosial gitu. Kan beda. Maka orang tua itu kan mencoba menegosiasikan antara idealita dengan realita. Kalau anak muda semangatnya memperjuangkan idealita, maka mahasiswa mesti kritis. Ya kan begitu harusnya. Nah, kalian tahu Karl Marx? Apa yang kalian pahami tentang Karl Marx? Nggak usah Karl Marx. Kalian tahu Partai Komunis Indonesia? Tahu, Pak. Apa yang kalian pahami tentang Partai Komunis Indonesia? Nggak usah PKI-nya, tapi komunisnya misalnya. Apa yang kalian pahami? Sebagai orang yang belajar ilmu politik, terma-terma seperti ini menjadi sesuatu yang makanan sehari-hari itu. Ini prasmanan kehidupan kita. Komunisme, liberalisme, dan itu prasmanan kita lah. Kalau kita mau menyantap sebuah hidangan, ini santapannya. Banyak orang mungkin punya pemahaman yang negatif tentang komunis. Gara-gara apa? Gara-gara dalam sejarah pergerakan nasional ada peristiwa G30 SPKI, misalnya seperti itu kan. Sehingga kita punya narasi negatif tentang PKI. PKI itu jahat, PKI itu sadis, PKI itu anti agama, PKI itu anti Tuhan. Benar nggak pemahaman seperti itu? Itu sekarang ada nggak dalam pikiran kita, teman-teman sekalian? Ada. Iya kan, terjadi seperti itu kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Mbak Adelia tahu bahwa PKI itu seperti itu? Karena adanya informasi-informasi. Pertanyaan kedua adalah, apakah Mbak Adelia pernah kritis terhadap informasi itu? Jangan-jangan informasi itu sepihak. Misalnya seperti itu loh. Jangan-jangan informasi itu memang dibentuk oleh sebuah kekuasaan, yang kekuasaan itu memang berusaha menjadi juru selamat satu-satunya di negeri ini. Semua sejarah selalu dibentuk orientasinya orientasi kekuasaan. Nggak ada sejarah kok dibentuk kepentingannya pada pihak yang kalah. Sejarah selalu dibentuk kepentingannya pada pihak pemenang. Iya kan? Benar nggak kalau saya bilang? Iya, benar nggak seperti itu? Benar. Nah, berarti kalau kemudian kita bersifat kritis, oh ternyata ada informasi baru tentang komunisme di Indonesia. Misalnya seperti, oh kita baca bukunya Hermawan Sulistyo, kita baca bukunya Nancy Smith misalnya, kita baca bukunya Soekarno File, wah ternyata ada informasi baru. Wah jadi kan menarik, ilmu itu jadi menarik.
Karena ada sesuatu yang tidak terduga yang muncul dari peristiwa-peristiwa masa lalu, tergantung dari sudut pandang. Nah, kalau kita bersifat kritis, akan ada terbuka peluang kita mendapatkan informasi yang berbeda dari mozaik kutipan kita selama ini loh. Paham maksud saya? Teman-teman paham nggak? Paham, Pak. Nah, ini contoh lain. Contoh lain. Kalau kita nggak bersifat kritis, maka yang terjadi adalah kita mudah ditipu oleh sebuah informasi pemikiran yang sebenarnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran, tapi kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh seperti ini. Siapa penemu benua Amerika dalam sejarah peradaban dunia? Columbus. Christopus Columbus. Pertanyaan saya, Mas Alif. Dari mana Mas Alif tahu bahwa penemu benua Amerika adalah Christopus Columbus? Dari buku. Nah, pertanyaan filsafat kan selalu jawaban kalian akan menjadi sebuah pertanyaan baru. Ya kan? Pernah nggak Mas Alif mencoba menelusuri jangan-jangan buku yang ditulis tentang sejarah peradaban Amerika itu adalah buku yang bias kolonial, bias kulit putih? Pernah nggak melakukan mengkaji ulang penulisan itu? Karena pertanyaannya sederhana begini, apakah benua Amerika pernah hilang sehingga harus ada terma tentang menemukan? Pertanyaan logis kan? Pernahkah benua Amerika hilang? Sehingga harus ada sejarah di peradaban dunia yang ingin mengatakan bahwa penemu benua Amerika adalah Christopus Columbus. Ternyata kan benua Amerika nggak pernah hilang. Benua Amerika itu sudah ada penduduk yang bermukim di sana yang disebut dengan suku Indian, suku bangsa Indian. Mereka masyarakat yang sejak awal bermukim di benua Amerika. Tiba-tiba datang orang kulit putih, ya kan, yang mencoba menyusuri samudra luas, ketemu benua Amerika, dan menulislah dia tentang sejarah bahwa penemu benua Amerika adalah Christopus Columbus. Nah, kalau orang belajar politik, jangan-jangan ini ada modus ideologis itu loh. Ini modus bias kolonial yang ingin mengatakan pada publik dunia bahwa benua Amerika ditemukan oleh Christopus Columbus yang berkulit putih. Kan begitu kan? Sehingga akhirnya asumsinya bahwa benua Amerika itu miliknya bangsa kulit putih. Bisa nggak narasi itu muncul sebagai suatu sikap kritis? Teman-teman. Bisa nggak kira-kira? Hah? Bisa nggak Bung Apitrianto? Bisa nggak cara berpikir itu dilakukan? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang muncul teori namanya postkolonial, mencoba meletakkan segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Oh, berarti ya sebenarnya sejarah itu ya brengsek ternyata. Sejarah itu ya brengsek. Sejarah itu bisa menjadikan pahlawan jadi pecundang, pecundang jadi pahlawan. Itu sejarah. Nah, kalau kita tidak bersifat kritis, maka orang yang sebenarnya punya jasa yang luar biasa pada negeri ini, tapi karena sejarah dituliskan dengan cara yang buruk, maka bisa jadi orang yang sebenarnya punya jasa itu diperlakukan tidak adil oleh sejarah. Contohnya siapa, ayo? Ini kalian harus paham ini, ada seorang tokoh pemikir politik Indonesia awal yang luar biasa pemikirannya, yang dia menulis Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika dengan buku yang sangat tebal. Ketika semua orang belum bicara nasionalisme, dia yang bicara nasionalisme. Tapi di era Orde Lama, dia dibunuh oleh seorang tentara. Di era Orde Baru, dia dimatikan sejarah pergerakannya, sehingga semua orang nggak pernah mengenal dia. Era Orde Reformasi membuka peluang dan melahirkan tokoh itu. Siapa kira-kira? Tan Malaka. Tan Malaka. Iya kan? Tan Malaka. Semua orang punya imajinasi negatif tentang Tan Malaka. Sosok yang lekat dengan komunis. Padahal dia luar biasa sekali dalam buku. Bayangkan ketika semua orang belum membaca Karl Marx dengan cara yang bagus, Tan Malaka sudah menerjemahkan pikiran Marx dengan Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Ketika semua orang belum ngomong nasionalisme, dia sudah bicara tentang nasionalisme. Tapi kenapa Orde Lama, Orde Baru mematikan jejak positif dia itu? Sehingga imajinasi orang tentang Tan Malaka negatif. Datanglah kemudian seorang sejarawan namanya Harry Pose, sejarawan Belanda,
yang 10 tahun riset tentang Tan Malaka. Ada orang Indonesia ada orang ilmuwan yang gila kayak gitu loh. 10 tahun hanya ingin meneliti seseorang itu loh. Indonesia kan nggak ada yang mau seperti itu. Ilmuwan-ilmuwan manja gitu itu, intelektual-intelektual manja. Ini sejarawan datang ke Indonesia mencoba mencari jejak Tan Malaka sehingga ketemu makamnya di mana. Oh, makamnya di Kediri. Kemudian ada upacara adat untuk mengambil gelar Tan Malaka itu. Kan dia seorang bangsawan juga punya gelar adat di Sumatera Barat itu. Kemudian diambil gelarnya, ada ritual dan sebagainya. Siapa yang berjasa itu? Seorang sejarawan namanya Hari Pose. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak bersifat kritis, maka kita mudah menyerap informasi-informasi yang sebenarnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Kritis mengajak kita untuk seperti itu, teman-teman sekalian. Apalagi di ilmu politik. Nah, kalau ilmu politik tanpa proses berpikir kritis, maka jadinya akibatnya fatal sekali. Kita mudah ditipu oleh sebuah ideologi, yang ideologi itu belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tiba-tiba ada mahasiswa menolak kapitalisme. Wah. Kalau saya tanya, paham nggak kapitalisme itu apa? Pokoknya kapitalisme itu hanya kelompok borjuis, Pak. Ini brengsek. Wah, ditolak mati-matian kapitalisme. Di sisi yang lain, dia menolak mati-matian komunisme. Kenapa menolak komunisme? Karena dia anti agama, anti Tuhan. Bener tak? Kalian sudah baca serius tak tentang komunisme, tentang kapitalisme? Dalam diktum belajar filsafat, lebih baik tolak sesuatu yang diketahui daripada menerima sesuatu yang tidak diketahui. Tolak sesuatu yang diketahui. Kita bisa menolak liberal karena kita paham betul tentang liberalisme itu apa. Kita menolak komunisme karena kita paham betul cacat bawaan komunisme itu apa. Jangan menolak menerima, tapi kita nggak pernah paham tentang apa yang kita tolak dan apa yang kita terima itu. Saya sering kali guyonan kalau dengan mahasiswa yang demo-demo itu. Di Surabaya itu banyak mahasiswa yang demo tentang industrialisasi, tentang bangunan mal dan sebagainya. Wah, kita lawan itu kapitalisme brengsek itu. Nah, kalau kalian nggak paham tentang kapitalisme, jangan-jangan sesungguhnya kalian itu adalah kapitalisme yang paling taat, tapi nggak paham. Bisa nggak terjadi seperti itu? Halo, kira-kira bisa nggak? Banyak sekali kan? Banyak orang yang menolak kapitalisme, tapi gaya hidupnya lebih kapitalis ketimbang kapitalisme yang dia tolak itu. Banyak orang menolak Marxisme, ternyata dia Marxisme yang paling soleh itu. Nah, yang narasi-narasi ini kan kalau tidak dibangun dengan sikap kritis, itu makanya kita akan mudah ditipu. Nah, filsafat ilmu hadir supaya kalian bisa mengambil jarak dari teori politik, mengambil jarak dari sebuah sistem politik, sehingga kita bisa memahami itu dengan cara yang baik, sehingga kita menemukan sesuatu, wah ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Sehingga dengan bersikap kritis, kita tidak menerima semua informasi apa adanya, tapi kita menerima informasi ada apanya itu. Masih ada sesuatu peluang yang harus dipertanyakan ulang. Itu filsafat kritis, teman-teman sekalian. Nah, tanpa filsafat, ingat, ilmu itu berangkat dari filsafat, berakhir dengan filsafat baru. Itu proses keilmuan. Ya kan? Gelar tertinggi dunia akademik itu namanya PhD. Kalau di Indonesia namanya doktor. Kalian kuliah S1 ilmu politik, S2 ilmu politik, S3 ilmu politik, gelar S3-nya semua ilmu mesti sama. Di Indonesia dokter semua. Nggak ada dokter ilmu politik, dokter ilmu, nggak ada. Kalau di luar, di Eropa, gelar tertinggi dunia akademik PhD. Kalau profesor itu gelar profesi. Kan nggak ada S4. Dunia akademik jenjangnya hanya sampai S3. PhD, apa singkatannya? Filosofi doktor. Doktor bidang filsafat. Bayangkan itu. Kok bisa kuliah di sastra, kuliah di matematika, kuliah di politik, kuliah di ekonomi, kuliah di psikologi, kuliah di fakultas hukum, kok gelarnya PhD? Nah, kira-kira ada apa itu loh? Apa yang membuat mereka gelarnya PhD? Tidak lain, tidak bukan karena kemampuan berpikirnya. Ya kan? Tidak lain, tidak bukan karena kemampuan berpikir kritis itulah yang membuat dia menghasilkan sebuah novum, menghasilkan sebuah konstruksi baru, konsep baru. Karena dia bisa menemukan sesuatu itu, maka dia layak disebut sebagai seorang doktor.
dia layak disebut sebagai seorang filosof. Kan begitu alurnya itu. Ya. Nah, filsuf itu seperti belajar itu ya seperti itu alurnya. Sehingga dengan berpikir kritis, dengan berpikir sistematis, dan berpikir logis, kita akhirnya punya pemahaman bahwa ilmu itu memang harus seperti itu. Ilmu itu memang harus berangkat dari keraguan-raguan untuk menerima suatu kepastian. Oke, begitu teman-teman sekalian. Sebelum saya ngomong tentang landasan, ada yang mau dikomentari? Monggo. Ini karena saya diminta untuk membuat prolog tentang. Ada yang mau komentar? Saya belum kenalan ke teman-teman ya. Nah, hari ini saya melanjutkan materi tentang landasan penelaan ilmu pengetahuan. Landasan pokok keilmuan. Yang semua ilmu, semua disiplin ilmu, di samping dia butuh filsafat, ya kan? Di dalam filsafat ilmu, itu semua disiplin ilmu harus disadarkan bahwa mereka punya 3 landasan pokok yang sama. Prinsip keilmuan seperti itu. Apa itu 3 landasan pokok keilmuan itu? 1 disebut ontologi ilmu, 2 epistemologi ilmu, 3 aksiologi ilmu. Ya, nanti akan saya uraikan di bawahnya. Nanti kalau mahasiswa S1 punya pemahaman dasar yang sama tentang apa sih ontologi keilmuan itu, ilmu itu belajar apa sih? Epistemologi ilmu, bagaimana ilmu itu dipelajari? Aksiologi ilmu, untuk apa ilmu itu dipelajari? Maka orang belajar keilmuan akan jelas. Dia punya paradigma apa sebenarnya belajar keilmuan itu. Nanti kalau diturun, ini konsep ilmu secara umum. Kalau diturunkan di tingkat prodi, apa sih yang dipelajari ilmu politik? Bagaimana ilmu politik itu dipelajari? Untuk apa ilmu politik dipelajari? 3 landasan ini semua disiplin ilmu pasti memilikinya. Tanpa 3 landasan ini, maka bisa jadi orang tidak paham tentang jenis kelamin keilmuannya itu. Apa bedanya ilmu politik dengan sosiologi politik? Dengan filsafat politik. Bedanya teori politik dengan sosiologi politik dan filsafat politik, apa bedanya? Ya kan? Kalau orang nggak punya pemahaman tentang itu, bisa jadi orang salah paham tentang disiplin keilmuan. Yang kalau saya sebut sebagai jenis kelamin keilmuan itu. Ya. Karena apalagi dalam konteks sekarang ini terjadi apa yang disebut dengan interdisipliner. Orang-orang yang belajar sastra pun sekarang juga banyak yang belajar tentang teori politik. Ya kan? Orang yang belajar hukum pun sekarang banyak yang belajar tentang teori politik. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada pertemuan-pertemuan keilmuan yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, ini menjadi landasan penting di mana kita harus belajar itu. Ini nggak usah kalau ini tadi sudah saya sampaikan tentang ini sudah ada di pertemuan 1 sampai 5 kalau salah. Nanti ini materi ini saya sampaikan ke teman-teman. Saya masukkan ke chat room kok nggak bisa ya tadi ya. Ini saya yakin sudah dijelaskan oleh Pak Hersa, Prof. Bagong, dan tadi saya sudah mulai menyebut tentang latar belakang lahirnya filsafat, mitos ke logos, pengertian filsafat yang logis, rasional, ya kan, yang radikal sampai berpikir ke akar-akarnya. Kalau orang bertanya apa itu politik, itu pertanyaan kefilsafatan, karena akan melahirkan tentang konsep abstrak tentang politik itu apa. Tapi bagaimana bentuk negara itu akan menjadi praktek berpolitik, ya kan? Kalau filsafat bicara pada abstraknya, konsepnya. Bagaimana mungkin orang paham tentang demokrasi kalau dia tidak mengenal konsep demokrasi? Maka butuh filsafat politik. Bagaimana mungkin orang paham tentang keadilan sehingga kalau orang tidak paham keadilan kok bisa mencipta hukum? Maka di fakultas hukum ada filsafat hukum. Filsafat hukum belajar tentang apa? Belajar tentang apa itu keadilan. Ya kan? Supaya apa? Supaya orang yang belajar tentang hukum, yang akan menjadi penegak hukum, paham tentang keadilan itu apa. Ya kan? Cita hukum itu apa? Maka ada filsafat hukum. Di sejarah ada filsafat sejarah. Di psikologi ada filsafat manusia. Kenapa? Ya karena mereka harus punya pemahaman yang radikal tentang objeknya.
Kalau dia tidak punya pemahaman yang radikal tentang objeknya, maka dia akan keliru, salah paham tentang, akhirnya orang nggak bisa membedakan. Kalau saya belajar politik, kok tiba-tiba ketemu sosiologi? Apa sih kepentingannya? Kok tiba-tiba harus belajar filsafat? Apa sih kepentingannya itu? Nah, ada radikal, ada metode sistematis, ini ciri-ciri berpikirnya, ya kan? Ada universal dan sebagainya. Ini nggak usah, filsafat harus dipahami sebagai metode, filsafat harus dipahami sebagai upaya memahami konsep, makanya filsafat tidak boleh diletakkan sebagai kamar kerja keilmuan yang berbeda. Filsafat itu bagian dari cara kerja keilmuan kita itu. Kalau filsafat itu ada di fakultas filsafat, itu kan fakultas filsafat, belajar tentang ilmu filsafat. Tetapi filsafat yang kita pelajari di sini adalah filsafat sebagai upaya, proses, metode, cara untuk terus-menerus mencari dan menemukan kebenaran. Maka kita butuh filsafat. Kalian tahu sekolah tinggi pertama di dunia didirikan oleh siapa? Halo? Namanya Akademia, didirikan oleh seorang filsuf di Yunani kuno abad 6. Siapa dia? Dan tahu pintu gerbangnya, di pintu gerbang sekolah tinggi tadi tertulis apa? Seorang filosof namanya Plato membuat sebuah sekolah pertama di dunia namanya Akademia, tempat orang belajar menemukan kebenaran. Nah, di akademia itu orang semua belajar mata kuliah apa? Nama mata kuliahnya adalah filsafat. Karena pada saat itu nggak ada ilmu-ilmu khusus. Nggak ada matematika, fisika, politik itu nggak ada. Sehingga orang belajar apa? Belajar filsafat. Mau mencari apa di sana? Mencari kebenaran. Maka di pintu gerbangnya akademia itu tertulis sebuah slogan filsafat. Quote, bagaimana orang mencari ilmu. Kalau kita kan kalau di Bangka Belitung mungkin di pintu gerbangnya tertulis UBB, Universitas Bangka Belitung, di tengah-tengah itu ya, ada tengah-tengah itu ada bundaran, ada tulisan UBB. Di UNER di pintu gerbangnya tertulis Universitas Airlangga. Di Bulak Sumur UGM tertulis Universitas Gajah Mada. Tapi kalau Plato di pintu gerbangnya akademia itu tertulis sebuah slogan filsafat pro populitismus. Apa artinya? Kita belajar menemukan kebenaran, pro populitismus. Kita belajar menemukan kebenaran dan mengabdi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya apa? Artinya orang datang masuk kampus itu yang dicari adalah orientasinya adalah mencari kebenaran. Setelah kebenaran itu didapat, kepentingannya apa? Mengabdi untuk kepentingan kemanusiaan. Maka semua kampus di seluruh dunia didirikan tidak lain tidak bukan untuk menemukan kebenaran, dan kebenaran keilmuan itu akhirnya berfungsi untuk membangun peradaban manusia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka nggak ada kampus kok malah justru kontraproduktif dengan nilai peradaban. Tidak ada kampus kok justru malah kontradiksi dengan nilai kemanusiaan. Nggak ada seperti itu. Nggak ada kampus kok melahirkan terorisme itu. Nggak ada kampus kok melahirkan pemikiran-pemikiran yang merusak kebangsaan itu. Mereka selalu justru berhubungan dengan nilai-nilai yang sedang mereka bangun. Namanya peradaban. Dan cari kebenaran, temukan kebenaran, dan mengabdi untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, kalau saya bertanya kepada teman-teman, Mbak Serdi, Mbak Adelia, Mas Sahli, kalian kuliah cari apa saat ini? Hai. Cari ilmu. Nah, serius. Mencari ilmu atau mencari selembar sertifikat namanya ijazah? Ayo. Ilmu, Pak. Kan mencari ilmu, tapi biasanya saya cari selembar sertifikat ijazah, Pak. Kalau ijazah didapat supaya lebih cepat mendapatkan pekerjaan, Pak. Kalau lebih cepat mendapatkan pekerjaan supaya saya dapat sumber material, Pak. Kalau sudah dapat sumber material supaya menjadi hidup yang lebih baik daripada sebelumnya, Pak. Artinya saat ini ada paradigma yang keliru dari orang yang kuliah. Orang kuliah orientasinya hanya untuk mencari pekerjaan. Kalau sekedar mencari pekerjaan nggak perlu kuliah. Kursus di BLK, Balai Latihan Kerja itu. Benar nggak kira-kira? Benar, Pak. Yang tadi benar kan?
Orang kuliah kalau cuma ingin cari pekerjaan nggak usah kuliah. Bahkan banyak orang-orang kaya di negeri ini nggak banyak yang kuliah. Saya di perumahan saya itu ada seorang yang kayanya luar biasa, penghasilannya luar biasa. Dia nggak pernah SMA, nggak pernah kuliah S1, S2, S3, tapi penghasilan dia per hari itu bisa 10 sampai 15 juta. Anak saya itu kuliah di sosiologi, sama di fisik dengan kalian. Nah, ketika saya ajak ngobrol, dia membuka warung namanya Sego Sambel, nasi sambel, dan lauknya itu ikan-ikan laut gitu loh. Tapi penghasilan dia luar biasa sekali. Saya bilang sama anak saya, kalau cuma sekedar pengen kaya, misalnya, nggak usah kuliah tinggi-tinggi. Coba lihat itu Pak Wito, ya kan, lulusan SMP, tapi penghasilannya paling tinggi di perumahan ini dari sebuah usaha, ya kan. Nah, orang kuliah itu orientasinya bukan ke sana, bahwa yang ke sana itu suatu saat kita dapat, yaitu dampak lain. Tapi orientasi kita adalah di sini, menemukan kebenaran keilmuan dan mengabdi pada kemanusiaan. Dan yang kedua, filsafat harus dilihat sebagai upaya memahami konsep dan ide-ide. Makanya tadi saya sebut, filsafat itu seringkali mengajukan pertanyaan nakal. Sesuatu yang dianggap sudah selesai, dipertanyakan ulang oleh filsafat. Supaya apa? Supaya orang yang merasa tahu itu benar-benar paham bahwa dia mengetahui itu dengan sebenarnya itu loh. Bukan karena sekedar tahu dan tidak tahu apa-apa, tapi merasa sok tahu. Kalau saya tanya seperti ini, pada siapa ya enaknya ya? Nggak pernah ngomong ya. Kalau saya tanya sama Mbak Safitri. Mana Mbak Safitri? Halo. Dosen itu kalau tanya seseorang kan untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar kuliah atau matikan kamera sebagai mekanisme, kemudian yang penting kameranya ikut Zoom tapi dia sedang masak, sedang ke pasar dan sebagainya. Makanya seringkali dipanggil secara mendadak itu. Mbak Safitri. Mana tadi Mbak Safitri? Halo. Pak. Nah, saya mau tanya, kalau saya menggunakan pengertian yang kedua ini, filsafat dilihat sebagai upaya untuk memahami konsep dan ide. Apa yang dipahami tentang agama? Beragama nggak Mbak Safitri? Ini pertanyaan akal filsafat kan? Beragama Pak? Iya. Oke. Apa yang diketahui Mbak Safitri tentang agama? Agama. Satu keyakinan. Agama adalah suatu keyakinan ya? Atau suatu kepercayaan ya? Teman-teman lain setuju nggak? Agama adalah keyakinan atau sistem kepercayaan? Kita pegang dulu jawaban Mbak Safitri. Sebagai orang filsafat, saya akan mencoba menelusuri benar nggak konsep dan ide ini. Supaya dia kemudian kalau itu benar, maka harus berkeadilan membuat konsepnya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, ateisme itu agama atau bukan? Berawal dari pernyataan bahwa agama adalah sistem keyakinan atau kepercayaan. Nah, pertanyaan saya adalah, ateisme itu agama atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Jika dikatakan agama kan kata Safitri kan kepercayaan. Terus ateisme itu kepercayaan. Percaya akan tidak adanya Tuhan. Lah, tapi kan juga percaya dia. Ayo. Iya. Dia kan juga punya kepercayaan. Kita membuat definisi, yang definisi itu kemudian kita setujui, maka definisi itu harus mencakup setiap hal yang ada dalam definisi itu. Kalau kita percaya bahwa, kalau kita mengatakan bahwa agama adalah sistem kepercayaan, berarti jangan-jangan ateisme itu agama. Agama tanpa Tuhan. Ya, boleh nggak saya mengatakan itu, ayo? Ini pertanyaan akal filsafat loh ya. Supaya pengertian kita tidak bersifat kontradiktif. Selama ini kita membuat pengertian dan menolak pengertian yang lain. Padahal ternyata yang lain menjadi bagian dari himpunan yang apa yang kita buat dalam pengertian itu. Kalau kita percaya bahwa agama adalah sistem kepercayaan,
berarti setiap hal yang mengandung kepercayaan itu agama. Loh, ya enggak? Benar enggak seperti itu? Sama nanti kalau saya tanya apa itu negara, definisikan tentang apa itu negara, setiap hal yang kalian definisikan itu harus menjadi bagian dari apa yang disebut negara. Apa itu manusia? Sesuatu yang menjadikan manusia itu disebut manusia. Apa itu agama? Sesuatu yang menjadikan agama itu disebut agama. Itu namanya konseptual. Selama ini jangan-jangan ketika kita bicara tentang definisi, kita hanya belajar bicara tentang sesuatu yang melekat tentang halnya. Apa itu kursi? Sesuatu yang berwarna coklat, dari kayu, dan bisa diduduki. Bagaimana kalau saya duduk di atas meja? Katanya sesuatu itu bisa diduduki, maka disebut kursi. Nah kan? Wah, ini kan kalau kalian ketemu langsung di offline akan saya tanya ulang terus-menerus sehingga apa yang selama ini kita anggap sebagai sebuah pengetahuan tentang kebenaran, akhirnya mulai gelisah. Oh iya ya, ternyata benar ya. Ternyata ini belum tentu sebagai sebuah kebenaran, cuma kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Nah, filsafat diletakkan di situ loh. Makanya filsafat seringkali yang pertama itu sebagai metode, yang ketiga ini sebagai seni bertanya, yang kedua ini. Upaya memahami konsep itu seni bertanya. Tanya tentang konsep demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Berarti negara demokratis itu pimpinannya dipilih oleh rakyat. Iya. Bagaimana dengan negara kerajaan? Ternyata sistem politik, sistem berlaku dalam masyarakatnya lebih demokratis, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya kan kemudian kita mengevaluasi lagi ulang. Wah, Amerika, Inggris, kerajaan monarki. Belanda, monarki. Belanda monarki ya monarki. Malaysia, kerajaan juga. Tapi ada sistem pemilu di sana. Nah, terus gimana? Nah, yang seperti ini kan butuh penjelasan-penjelasan yang memang harus kita ketahui itu loh. Maka filsafat dilihat sebagai upaya memahami konsep atau ide-ide dan sebagainya. Ini nggak usah karena saya yakin sudah dibahas oleh ini nggak usah. Coba lihat, nanti kita akan ketemu tokoh-tokoh ini loh di filsafat Marx, filsafat rasional, idealis, empiris dan sebagainya. Namanya kok nggak ada orang Indonesia belas ya? Nama penemu tokoh penemu aliran ini loh hampir nggak ada orang Indonesia itu. Semuanya Eropa sentris itu. Nah, ini nggak usah karena saya yakin sudah dibahas teman-teman sekalian. Ini juga nggak usah. Nah, kita bicara tentang ini. Kita bicara tentang landasan penelaahan ilmu yang di dalamnya kita akan bicara tentang ontologi ilmu, epistemologi ilmu, aksiologi ilmu. Ontologi ilmu terkait dengan apa yang mau dipelajari ilmu. Ilmu pasti mempelajari tentang sesuatu yang ada. Apa sih yang disebut dengan ada? Orang filsafat ada kok dipersoalkan ya. Kan gitu kan ada ya. Ilmu politik itu belajar apa teman-teman sekalian? Halo. Ilmu politik itu belajar apa kira-kira? Halo. Secara ontologi ilmu, apa sih yang dipelajari oleh ilmu? Dia belajar tentang sesuatu yang sifatnya ada, Pak. Lah iya, ada itu maksudnya apa? Karena ada itu punya kualitas yang berbeda. Ada yang dalam kenyataan itu pasti bisa dipelajari. Ada dalam dunia ide, ya kan? Ada dalam keyakinan. Kalau ada dalam keyakinan, bisa nggak dipelajari oleh ilmu? Kan begitu akhirnya. Kan? Misalnya seperti ini. Kursi itu ada dan nyata. Karena kursi itu ada dan nyata, maka kursi itu pasti bisa dipelajari. Pasti bisa dilihat. Pasti bisa dibentuk. Karena dia ada dan nyata. Nah, kalau saya bertanya tentang kehidupan pasca kematian, ada enggak? Halo, ada enggak kira-kira kehidupan pasca kematian?
Orang yang punya keyakinan agama? Halo? Ada, Pak. Kalau yang Ada. jadi Bisa enggak orang pasca kematian, kehidupan pasca kematian bisa dipelajari? Bagaimana dia hidupnya, dia beraktivitas apa, ada enggak? Bisa dipelajari enggak? Halo? Halo, halo. Iya, Pak. Karena dia nggak bisa dipelajari, maka dia ada tapi tidak bersifat nyata. Kan begitu. Dia ada dalam keyakinan. Maka yang mempelajari apa? Bukan ilmu, bukan sains, tapi agama. Jika kalian yakin, imani dan amini. Jika tidak, ya sudah terserah. Tapi sebagai orang yang beriman, saya mengamini dan mengimani. Karena saya yakin akan kehidupan pasca kematian. Tapi ilmu pengetahuan pasti nggak akan bisa sampai ke sana. Kenapa? Ilmu pengetahuan hanya akan membahas sesuatu yang sifatnya ada dalam dunia kenyataan. Ada dalam dunia empiris. Maka semua ilmu secara ontologis pasti bicara tentang objek yang sifatnya empiris. Semua ilmu itu pasti bicara itu. Objek yang bisa masuk dalam ruang pengalaman hidup manusia. Empiris itu kan ruang pengalaman hidup manusia itu. Kalau orang sudah mati kan sudah selesai sebagai manusia itu. Ya kan? Yang dia pelajari adalah ada ruang dan waktu. Ada ruangnya, matra ruang, ada waktu, ada awal akhir. Ya kan? Itu bisa dipelajari. Maka secara ontologis semua ilmu itu pasti bicara tentang sesuatu yang objeknya bersifat empiris, ada dan nyata. Sesuatu yang nyata itu pasti ada, tapi yang ada itu belum tentu nyata. Kalau dia nyata, pasti ilmu bisa menjawabnya. Nah, sama seperti ini teman-teman sekalian. Suatu saat, kenapa orang Nusantara dulu ketika bicara tentang kesuburan tanah, karena mereka nggak sanggup melihat apa yang membuat tanah itu subur, mereka mencoba membuat mitos namanya Dewi Kesuburan. Kalau orang Jawa menyebut sebagai Dewi Sri. Saya nggak tahu kalau di Bangka Belitung ada nggak Dewi Kesuburan itu namanya apa. Di Jawa ada namanya Dewi Sri, Dewi tentang kesuburan. Nah, sebagai orang yang belajar ilmu pengetahuan, nggak percaya. Masa sih di dalam struktur tanah itu ada namanya Dewi Sri? Ya kan? Padahal tanahnya subur, ditanami apapun bisa tumbuh dengan cara yang baik. Maka orang yang belajar ilmu pengetahuan ini empiris ini, ya kan? Yang empiris itu diambillah tanahnya, dibawa ke laboratorium, diteliti, ketemu bahwa ternyata yang membuat tanah ini menjadi sesuatu yang menyuburkan adalah suatu zat yang disebut dengan zat organisme. Wah, ini pupuk alam yang luar biasa pada zaman dulu. Sehingga ini terjadi karena beberapa puluh tahun yang lalu ada hewan-hewan yang mati dan sebagainya, dan itu menjadi pupuk yang menyuburkan. Maka zat organisme tadi kan nyata. Sesuatu yang bisa dipelajari. Ya kan? Meskipun di awalnya orang menyebut ini mitos Dewi Sri. Nah, maka orang yang belajar ilmu pengetahuan harus punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang masuk dalam dunia empirik manusia, dialami oleh manusia, itu ada dan nyata. Segala sesuatu yang ada dan nyata, itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Kalau saya tanya kepada teman-teman, ada nggak sesuatu yang masuk dalam ruang pengalaman hidup manusia yang nggak bisa dipelajari oleh ilmu? Ayo, ada nggak kira-kira? Ada nggak yang bisa memberikan contoh itu? Halo, halo. Ada nggak kira-kira sesuatu yang masuk dalam panca indera manusia? Panca indera manusia itu ya mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, hidung bisa membaui, lidah bisa merasakan, indera perasa, indera penciuman dan sebagainya itu. Itu namanya panca indera manusia. Listrik itu bisa dilihat nggak? Energi listrik itu bisa dilihat nggak?
Halo? Tidak, Pak. Tapi dia nyata nggak? Ada nggak? Ada, Nyata, Pak. Pak. Kita bisa merasakan kehadirannya kan? Kalau memegang Bisa, sebuah Pak. tembok dan ada getaran, karena ini nyata empiris, oh ini pasti ada materi ini. Ya kan? Maka Thomas Alva Edison membuat bola lampu listrik yang menjadikan sesuatu itu yang hanya bisa dirasakan, tiba-tiba bisa kita lihat. Ya kan? Karena dia empiris. Maka kenapa orang Eropa itu selalu punya asumsi yang luar biasa, sepanjang manusia bisa mengalami, masuk dalam ruang panca indera manusia, sejauh itu ilmu harus bisa menjelaskan. Kita saja yang seringkali tidak punya komitmen berpikir secara sampai seperti itu. Pokoknya kalau mata nggak bisa melihat, itu abstrak, nggak bisa dipelajari itu. Kepribadian manusia itu nyata nggak kira-kira teman-teman sekalian? Struktur kepribadian manusia itu nyata nggak? Halo, hai. Ini kalau risikonya nggak on cam itu kan. Struktur kepribadian manusia itu nyata, ada dan nyata. Kalau dia tidak ada dan tidak nyata, tidak mungkin ada ilmu namanya psikologi. Iya kan? Jiwa itu nyata nggak? Nyata, Pak. Nyata, Pak. Dipelajari oleh ilmu apa namanya? Halo. Hai. Biologi mungkin, Pak. Bukan biologi. Kalau biologi kan ilmu-ilmu tentang tumbuhan, tanaman, dan sebagainya. Ayo. Banyak orang mengatakan jiwa itu abstrak, Pak. Nggak mungkin orang bisa mengetahui tentang jiwa. Lah, di Fakultas Kedokteran ada jurusan tentang spesialis kejiwaan. Namanya psikiater. Bahkan ada rumah sakitnya, namanya rumah sakit jiwa. Nah, kalau itu nggak bisa dipelajari, buat apa ada rumah sakit jiwa? Iya kan? Maka secara ontologi, sekali lagi, segala hal yang bisa masuk dalam panca indera manusia, masuk dalam ruang pengalaman hidup manusia, itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Maka bagi orang yang belajar ilmu pengetahuan, di dunia ini nggak ada yang mustahil. Sepanjang manusia bisa mengalami, sepanjang itu manusia bisa menjelaskan. Kalau hari ini nggak bisa menjelaskan, suatu saat nanti ilmu pengetahuan akan bisa menjelaskan. Kan begitu logikanya. Dulu penyakit namanya penyakit orang kena flu secara massal, wabah secara massal, kolera secara massal. Dulu orang mengatakan ini kena kutukan. Kalau orang Jawa menyebut sebagai pagebluk. Karena semua orang satu desa itu sakit semuanya itu loh. Sehingga mereka muncullah ruatan, muncullah kegiatan-kegiatan ritual untuk membuang kutukan tadi. Tapi orang yang belajar di ilmu kesehatan tidak berhenti di situ. Boleh itu dilakukan sebagai sebuah ritual budaya, tapi sebagai orang ilmu pengetahuan, ini empiris ya. Manusia ada yang sakit ya. Dicarilah sebuah penyebabnya. Kemudian ketemu bahwa ternyata yang membuat satu kampung ini sakit karena dia mengonsumsi sumber mata air yang sumber mata air ini ternyata mengandung bakteri yang membuat orang kemudian kena polio, kena kanker dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ilmu pengetahuan menjelaskan hukum kausalitas dari semua kejadian-kejadian itu. Nah, maka itu empiris, apalagi ilmu politik. Nggak mungkin dia tidak bersifat empiris. Kan? Indikator demokrasi, indikator partisipasi politik. Kenapa money politik masih selalu muncul di dalam masyarakat kita? Padahal sudah jelas yakin bahwa money politik itu merusak demokrasi misalnya. Wah, itu kan bisa dipelajari. Bahkan ilmu pengetahuan di politik itu bisa memprediksi pilihan umum yang ini belum selesai KPU belum selesai menentukan siapa pemenangnya, tapi quick count sudah bisa menjelaskan bahwa pemenang dari pemilu ini adalah si A dari hasil quick count sementara itu.
Padahal itu belum terjadi loh. Tapi ilmu bisa memprediksikan itu loh. Itu luar biasa ilmu. Maka fungsi ilmu itu kan menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol dari semua prediksi itu. Oh, kalau masyarakat itu dibiarkan anarkis terus-menerus, tidak ada kekuatan hukum yang memayungi, maka prediksi ke depan negara ini hancur. Kenapa? Karena masyarakatnya begitu kuat, negaranya begitu lemah. Maka dibuatlah orang politik membuat strategi politik supaya apa? Supaya negara kuat, tapi rakyat juga kuat, seimbang. Gitu. Kalau negara terlalu kuat, rakyat terlalu lemah, nama fasis yang muncul. Tapi kalau masyarakat terlalu kuat, negara terlalu lemah, anarkis yang muncul. Wah, maka orang-orang politik menciptakan sebuah strategi politik yang akan menciptakan bagaimana negara itu punya kedaulatan dan kewibawaan. Masyarakat sipil juga punya kebebasan berpendapat sehingga seimbang. Itu kan bisa dilakukan oleh orang politik dengan strategi politik. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena itu sifatnya empiris. Sederhana sekali bicara tentang ilmu itu sebenarnya. Makanya kenapa orang Eropa itu selalu punya temuan-temuan penting di dunia ini, ya karena mereka selalu mencoba mencari sesuatu yang baru. Pokoknya misalnya begini, mereka sekarang sedang mencoba mencari di tata ruang galaksi ini sebenarnya isinya tidak cuma beberapa planet, tapi bisa jadi miliaran bintang-bintang, planet-planet di tata ruang galaksi ini. Kita hanya melihat matahari itu cuma tunggal, karena batas empirik mata kita melihat matahari itu cuma satu. Tapi dengan penemuan teknologi yang luar biasa, ternyata sekarang orang-orang Eropa sudah bisa menemukan bahwa matahari yang ada di depan mata kita itu hanya satu bagian dari ribuan matahari dalam tata ruang galaksi kita itu loh. Ya kan? Sehingga dia berspekulasi, berarti bisa jadi di tata ruang galaksi ini ada planet yang punya kemiripan dengan bumi yang suatu saat nanti ini bisa dipakai untuk masyarakat bumi bermigrasi di sebuah tempat itu. Bisa nggak ilmuwan bicara tentang itu, teman-teman sekalian? Halo, bisa nggak ilmuwan bicara tentang itu, bahwa ada kemungkinan planet lain itu yang bisa dipakai untuk kehidupan umat manusia itu? Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Probabilitas masih serba mungkin, masih bisa. Makanya orang NASA dan sebagainya itu kan sedang NASA, Cina, Jepang itu sedang mencoba mencari pembuktian di sebuah planet namanya Mars. Ya kan? Dia akan mencoba mencari apakah planet ini punya sumber kehidupan namanya air, energi lain itu. Kalau itu ada, mereka berimajinasi nanti kalau terjadi ledakan jumlah penduduk di bumi, ya kan, terjadi ledakan jumlah penduduk di bumi, maka orang bisa bermigrasi di planet lain. Mereka berimajinasi kayak gitu. Karena apa? Karena dia bisa menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol atas penjelasan itu. Itu fungsi ilmu. Ya kan? Maka secara ontologis, ilmu itu objeknya mesti empiris. Secara epistemologis, bagaimana objek itu dipelajari? Bagaimana kita bisa mengetahui yang ada? Nah, kalau ontologis itu berkaitan dengan apa yang dipelajari ilmu, maka ilmu mempelajari sebuah objek yang sifatnya empiris, yang bisa dialami oleh manusia. Tapi bagaimana objek yang empiris bisa dipelajari? Nah, kira-kira kita mempelajari dengan apa? Supaya kita bisa menjelaskan objek itu dengan cara yang lebih bagus, lebih baik. Dengan apa? Halo, dengan apa kira-kira? Ayo, yang satu empiris, tapi bagaimana ilmu itu bisa tepat menjelaskan segala sesuatu? Dia punya apa? Pengalaman, Pak. Pengalaman itu empiris. Kalau kalian membuat proposal penelitian, di situ pasti ada sesuatu yang membuat kita, oh dengan ini kita bisa menjelaskan objek dengan cara yang tepat.
Dengan apa? Ilmu punya apa? Sehingga cara dia menemukan kebenaran itu beda dengan masyarakat awam itu. Punya apa dia? Kalau masyarakat awam itu kan menjelaskan segala sesuatu berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari itu. Kenapa hujan? Ya karena waktunya hujan. Kenapa tanah ini subur? Ya karena ada apa namanya pengalaman hidup. Kenapa kita harus mengairi tanaman? Ya karena pengalaman hidup. Tapi kan ilmu nggak selesai di situ. Dia butuh apa supaya dia bisa menjelaskan objek itu dengan cara yang benar? Dia butuh apa? Seperangkat apa namanya? Penelitian, Pak. Ya, dalam penelitian itu ada apa? Fakta dan data, Pak. Fakta, data. Untuk sampai pada fakta dan data, supaya kita bisa menjelaskan fakta dan data, kita butuh apa? Kajian. Survei, Pak. Atau Ya, kajian. itu namanya apa? Survei, kajian, deduktif, induktif, kualitatif, kuantitatif. Namanya apa? Namanya apa itu? Halo. Cara kita menemukan kebenaran ilmu pengetahuan dengan penelitian itu pasti kan ada toh. Bab 1 latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, perlu metodologi, perlu metode. Maka secara ontologis ilmu itu objeknya empiris, secara epistemologis bagaimana kita bisa mengenal dan mengetahui objek itu, kita pasti punya metode, namanya metode ilmiah, meta dan hodos. Meta dan hodos itu adalah cara atau jalan kita untuk menemukan kebenaran itu. Maka ilmu itu pasti punya metode. Ya kan? Di balik seperangkat metode yang digunakan, dia membutuhkan juga seperangkat teori sebagai besok analisis. Maka orang yang belajar ilmu pengetahuan menjelaskan sesuatu itu pasti menggunakan seperangkat metode dan sejumlah teori yang dipakai untuk menjelaskan segala sesuatu itu. Mengapa PDI bisa memenangkan pemilu ini? Ada metode yang bisa dipakai untuk membuktikan itu. Ada kerangka teori yang dipakai. Oh, ternyata karena masyarakat kita seperti ini misalnya. Oh, kenapa populisme agama di era Orde Reformasi itu begitu mencuat, cukup masif. Wah, itu kan kalian bisa menjelaskan itu. Metodenya apa, teorinya apa. Ya. Sehingga sebagai seorang ilmuwan, metodologi harus dikuasai, teori juga harus banyak dikuasai. Sehingga kalau kita sudah menguasai metode dan teori, waduh, ketemu masalah apapun, langsung gampang cara menjelaskannya. Baru lihat masalahnya langsung jelas kelihatan. Ada fenomena ILC. ILC-nya siapa namanya? TV One. Dengan seorang yang punya panggung politik yang begitu luas namanya Rocky Gerung. Dengan memproduksi wacana namanya akal sehat. Wah, ini kenapa ini muncul? Wah, menarik ini kalau dijadikan riset politik misalnya. Oh, jangan-jangan ini yang disebut dengan ruang publik tanpa penguasaan. Semua orang boleh bicara apapun itu, sepanjang masih dalam batas-batas wajaran dalam berdemokrasi. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu terkait dengan untuk apa ilmu itu dipelajari. Ini belum sampai pada pertanyaan apa itu politik, bagaimana politik itu diketahui, dan untuk apa belajar politik. Apa itu ilmu? Objeknya apa ilmu itu? Bagaimana ilmu itu bisa dipelajari? Dan untuk apa itu ilmu? Pertanyaan terakhir kan begitu kan? Aksiologis itu pertanyaan adalah untuk apa? Oh, ilmu dipelajari, ditemukan dalam rangka untuk memenuhi, menjadikan seperangkat pengetahuan agar semua kebutuhan umat manusia itu bisa diciptakan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu diciptakan dalam rangka supaya kehidupan manusia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ketika pertama kali alat transportasi itu orang jalan kaki, kemudian menggunakan hewan, kemudian menggunakan orang menciptakan mesin, itu kan akhirnya ilmu yang menciptakan itu. Ya kan? Ketika sistem negara itu dulunya tradisional sekali, ya kan? Cara memilih seorang pemimpin dengan cara apa? Adu fisik, ya kan? Kemudian sekarang lebih demokratis lagi, lebih manusiawi. Nah, karena semakin lama semakin lebih baik.
Nah, sehingga orang bertanya, untuk apa yang mau dipelajari? Supaya kehidupan manusia itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Peradaban yang disusun atas dasar ilmu pengetahuan sudah bisa kita rancang, ya kan? Sudah bisa kita rancang masa depan peradaban itu seperti apa itu. Karena dia basisnya sains. Ya, sehingga sebuah kota itu, Bangka Belitung misalnya, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mau seperti apa kota itu, rancanglah dengan ilmu pengetahuan. Ya kan? Kalau dalam bahasa sederhananya, masa depan itu by design, bukan by accident. Merancang masa depan terus dengan desain, dengan perencanaan yang matang. Desain itu dengan ilmu pengetahuan. Jangan by accident. Accident itu keberuntungan. Kalau mau jadi seorang kader politik, berarti didesain sejak awal. Oh, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan sosialisasi, saya harus melakukan branding, saya harus menciptakan sebuah kegiatan-kegiatan. Itu namanya by design. Tidak bisa tiba-tiba BIM salah BIM, saya jadi presiden. Kan nggak bisa seperti itu. Itu namanya by design. Negara, bangsa yang menciptakan peradaban by design dengan ilmu pengetahuan itu pasti akan jelas seperti apa bentuknya. Ya, coba teman-teman. Di Eropa itu bola saja dirancang dengan ilmu pengetahuan, main bola itu. Percaya nggak kalian? Main bola itu dirancang dengan ilmu, itu percaya nggak? Percaya, Pak. Iya kan? Sekolah bola, coba lihat sekolah bola itu. Kenapa kemudian klub-klub bola di Eropa itu luar biasa? Karena rancangannya dengan ilmu pengetahuan supaya pemain ini bisa bertahan 45 kali 2, 45 menit kali 2, selama 90 menit dia bisa bertahan, menyerangnya luar biasa total, fisiknya luar biasa baik, maka dia harus diatur pola ritme hidupnya. Tidurnya diatur, asupan gizinya diatur, makannya diatur. Lah kalau main bola tapi yang dimakan adalah cilok apalagi itu. Sebelah kalau bahasa makanan yang cilok-cilok, bakso pentol-pentol yang pakai saus itu. Nah, itu yang dikonsumsi terus-menerus itu ya gimana bisa bertahan 45 kali 2 menit. Ya kan? Messi itu sudah diajari tentang derajat tendangan, kalau jarak dia antara Luis Suarez 20 meter, maka bagaimana ayunan kaki itu, berapa derajat ayunan kaki itu dilemparkan ketika dia nendang bola sampai kepada Luis Suarez tepat. Kenapa? Itu dengan sains. Makanya kalau Barcelona menang melawan klub-klub di Indonesia itu wajar karena satunya by design. Kalau tiba-tiba ada klub di Persija Jakarta melawan Barcelona kok Persija menang, jangan-jangan bukan by design tapi by accident itu. Karena yang satu dengan sains, yang satu enggak itu. Nah, itu teman-teman sekalian. Sehingga untuk apa ilmu itu ditemukan? Semuanya kepentingannya adalah agar kehidupan manusia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan ya 1,5 jam. Nanti kita bisa lanjutkan di dialog kita terkait dengan landasan pelayanan ilmu. Saya mau kirim, saya kok di chat room ini nggak bisa ya. Mau ngirim materi saya loh. Nanti mohon ketua kelasnya kirim ke saya nomornya, nomor WA-nya. Ini kenalan aja dengan saya. Nanti nomor WA-nya bisa di Bentar. Saya sebentar teman-teman sekalian, sebentar. Kok ini malah nggak bisa ya? Nanti mohon dikirim nomor WA-nya untuk saya kirim materi saya. Nama saya ada di sini, nomor saya ada di sini teman-teman. Monggo. Nomor saya ada di sini. Di 0816538101. Salah satu dari kalian bisa kirimkan nomornya ke saya, nanti akan saya kirim materi saya untuk hari ini dan seterusnya. Ini kenalan dengan saya, nama saya Listiono Santoso, wong Jogja asli. Pernah ada yang pernah ke Jogja, teman-teman sekalian? Halo? Belum, Pak. Ya, suatu saat magangnya, praktek kerjanya di Jogja, atau lanjut S2, S3-nya di Jogja.
Saya di Jogja, saya ngajar filsafat di Fakultas Ilmu Budaya. Ini beberapa buku saya, teman-teman sekalian. Mohon nomor HP saya dicatat ya, nanti bisa kita komunikasi dengan WhatsApp. Beberapa materi akan saya sampaikan di sana. Nah, ini contoh-contoh buku saya. Nah, ini tulisan-tulisan saya dan sebagainya. Oke, begitu teman-teman sekalian. Ada yang mau komentar? Nggak usah ya. Saya ada kegiatan lain nih jam 10:30. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Nanti salah satu kirim ke saya ya nomornya ya untuk saya kirimi materi di landasan penelaahan ilmu itu. Segera. Sekian teman sekian. Matur suwun, sehat selalu. Mudah-mudahan kita ketemu setelah UTS dengan filsafat Marx. Ya kan? Kita akan gelisahkan pikiran kalian dengan Marxis. Anak muda yang tidak pernah belajar Marx adalah anak muda yang tidak punya otak. Orang tua yang masih belajar Marx adalah orang tua yang tidak tahu diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu buat teman-teman sekalian. Nah, sukses ya, sukses ya. Prof. Terima kasih, Pak. Ya, sukses. Terima kasih, Pak. Monggo nanti kontak-kontak dengan saya. Siap. Iya, Pak. Siapa yang nanti tanggung jawab kontak ya, biar materi bisa saya kirimkan. Sudah dicatat nomor HP saya? Halo, belum mesti? Udah, Pak. Udah ya, tolong nanti kirim ke saya ya, Mbak Safitri atau siapa nanti monggo. Ini saya tutup ya.